Berarti itu penghuni berarti. Satpam yang ada kepalanya sama cewek baju kuning di ruang kontrabas. Oke, yuk. Hey. Kembali lagi Kembali lagi bersama kita di mana? Pot Roar ini. Rorki. Pot Rorki. Podcast horor Frankie ya, Iya. Bang. Selamat datang buat Frankie. Oh, loh. Oh. Selamat datang buat Rizal kembali. Kemarin Oke. sempat hadir bersama Abi ya. Ya. Iya, Kemarin ngapain? Hadir sama kemarin bercerita tentang cinta. cinta, tapi nggak horor. Cintanya horor datang. Yang namanya cinta tuh kalau horor, Horor lah ya. itulah intinya. Pokoknya horor lah ya. Iya. Ya. Sekarang kita ngomongin horor beneran ya. Iya. Boleh. Wajahnya harus serius ya. Dan tempatnya harus gelap. Iya. Baiklah. Nah, apa yang perlu kita obrolkan, Bang? Malam ini kebetulan bukan malam Jumat, Bukan. tapi kita harus ngomongin malam Jumat. Woi, Alan bisa agak tenang dikit lagi podcast. ya. Jadi Ewo ini juga. Oh, enggak, Bang. Oh, Udah. Belum. Oh, iya. Enggak lucu. Udah lucu lah. Lucu. Ewo ini anak string juga. Anak string juga ya. Ya, maksudnya string itu adalah tempat kita latihan, Ewo ya. Iya. Ya, ruangan string. Ya. Jadi Orang udah tahu belum kita nih pernah berkuliah di Isi Badan Oh Bandung? iya, Belum kita tahu belum ya? kita berkuliah di kampus seni Kampus seni yang berada di Padang. yang berada di Padang, yang orang-orang luar taunya Padang ya. Ya, orang luar tahunya Padang. Kalau kita bilang Padang panjang nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Padang kok panjang gitu. Padang nggak mungkin lah. Heran orang. Ya. Jadi beberapa tahun berkuliah di kampus Padang Panjang ini, Ya. ya. Kayaknya lebih duluan aku yang ngerasain ya, Pak ya. Iya. Kayak lebih duluan aku ngerasain hal-hal yang mengandung Soalnya vibes-nya lebih apa dulu sih? lebih, maksudnya dulu itu lebih inilah gitu kan, Lebih gelap. lebih gitu. gelap. Fignet-nya ada gitu. Iya. ada fignet. Ya. Soalnya kan teknologi udah maju sekarang. maju. Jadi energi itu bertabrakan, energi antara makhluk halus, makhluk gaib itu sama energi yang teknologi maju itu udah. Inilah ya. Nah, jadi Mereka lebih udah milih ke hutan kurang kayak. gitu. Iya. Ke hutan. Nah, jadi Sedih, udah dipermainkan mungkin. sudah dibicarakan juga di dunia maya. Mm-mm. Kira-kira mereka senang atau nggak senang? Ya, yang mana? Yang mereka ini Senang nggak senang lah nggak kayak. senang ya. Tapi senang lah kayaknya. Iya, Karena tapi- masuk podcast. Woi. Nah, jadi ruangan string ini berada di salah satu kampus tempat kami kuliah. Itu di depannya ada ini ya, Wak. Jadi ini ruangan string, di sini. Mungkin kita jelaskan lah lewat foto-foto. Nanti kita jelaskan Iya. lewat foto-foto, ada Lewat foto jalan. ini aja nanti. Pokoknya di depannya ada ruang buat pertunjukan ya, Wak, ya. Ya kan, hall Ya, ini kan. hall. Bukan hall. Auditorium. Auditorium. Nah, Ada jadi auditorium. kita itu latihan itu mulai dari pagi ya, Wak, ya. Biasanya sih kalau sebelum pandemi, bukan sebelum pandemi sih, ya tahun-tahun 2017, 2018 gitu. Secara pengalaman Ewo sendiri nih di ruangan string, karena aku juga nanti aku bakalan cerita juga gimana pengalaman aku di ruangan string tersebut. Mungkin di sekitaran kampus lah, juga mungkin di kosan juga bisa nanti. Iya, iya. Dari pengalaman Ewo sendiri nih yang apa namanya, yang juga terbilang
aktif di string. Ya. Terbilang pula lah Kak. Iya, begitulah. Nanti dibilang sombong. Iya, enggak. Emang sombong. Nah, emang sombong kok. Skill saya sombong saya lebih tinggi daripada skill saya. Betul sekali. Ya, itu yang saya bilang. Enggak perlu lah. Enggak perlu lah ya. Ya, jadi gimana? Ada apa aja selama latihan ini 4 tahun nih? 4 tahun di string yang mungkin pagi belum buka, bisa bukanya minta ke satpam kuncinya gitu, belum buka kan. Gitu. Terus pulang udah jam 12 malam, lewat mungkin sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi seperti itu biasa. Mukanya mulai dari 2016 ya? 2016. 16 sampai 16, 17, 18, 19 ya? 20 ya? 20 ya, 20 awal lah ya. 20 awal. Karena 20 ini kan udah pandemi kan, Maret ya. 20 awal pandemi. Ya. Maret awal. Jadi gimana? Ada hal apa saja? Jadi gini ya, teman-teman gitu. Aku berkuliah di Institut Seni Indonesia. Ya. Padang Panjang. Ini tepatnya bukan untuk perkenalan aja bagi yang belum tahu gitu. Iya, ini bukan maksudnya kalian harus takut masuk ke sini, tapi kan yang mengalami kan pribadi. Banyak gitu. Kok UI, UGM ada juga cerita-cerita horor. Yang menceritakan horor. Malah lebih seram lagi. Oh iya, berarti nggak ada masalah ya. Indonesia gitu. Iya. Seluruh Indonesia tahu cerita itu. Iya. Mungkin isi Padang Panjang juga boleh cerita. Boleh juga. Harus tampil cerita ya. horornya. Ya. Di 2016 itu string tuh masih gimana ya? Masih lama lah gitu. Tampilan lama lah. Masih tampilan 2013. Gimana ya? Gimana cara jelasinnya tampilan lama gitu? Sekarang udah kaca semua. Ya, pokoknya pintu udah kaca semua. Udah kaca semua. Kalau di 2016 itu pintunya triplek. Ya, waktu aku masuk pintunya triplek dan ada jendelanya kecil gitu. Yang untuk bisa nengok aja gitu. Jadi gimana? Jadi kejadiannya ini waktu itu di string. Ruangan latihan. Pada saat itu pagi hari kan. Latihan pagi. Ya, latihan pagi. Aku mau latihan pagi, latihan biola di ruangan string. Ruangan string itu ada banyak ruangan di dalamnya. Jadi ada kamar-kamar gitu untuk latihan. Iya, ruangan string ya. Jadi dia namai ruangannya N1 sampai N12. Ya, betul. N1 sampai N12. Jadi pagi itu aku buka string, aku minta kunci ke satpam. Aku minta kunci ke satpam, aku buka string, terus aku latihan di ruangan N1. Nah, N1 berarti dekat pintu ya? Dekat pintu, di ruangan N1. Pokoknya pintu masuk string, sebelah kanannya N1. Habis itu N2, N3 gitu melingkar kita gitu. Melingkar gitu. Jadi aku latihan di N1. Masuk. Di N1 tuh ada ruangan dan ada piano juga, piano dinding. Di N1. Terus pagi itu aku latihan itu sekitar jam 6 kalau tidak salah. Jam 6 pagi. Hari Minggu. Weekend. Jadi orang nggak ada yang kuliah. Oh, emang sepi. Jadi ada yang pulang kampung gitu-gitu ya. Ada beberapa orang yang main skateboard di depan. Oh. Jadi string tuh ada jalan di bawahnya gitu. Ada orang main skateboard di sana pagi-pagi. Iya. Pagi itu kan sekitar jam 7 lah aku udah latihan 1 jam. Ya, karena jam 7 pagi di sini itu kan beda sama tempat lain, karena di sini udaranya sejuk, jadi awan itu turun pagi, embun itu banyak, masih gelap lah. Jadi kalau untuk cuaca pagi itu sangat beda. Mataharinya telat. Dingin. Karena terhalang ini kan gunung kan. Ya. Jadi minta kunci ke satpam. Udah di ruangan. Udah di ruangan. Sekitar jam 7 pagi aku udah pemanasan gitu, gesek biola kan. Aku duduk menghadap ke luar. Jadi keluar gitu, bukan arah ke belakang. Aku membelakangi pintu. Membelakangi pintu yang papan itu. Oh iya. Masih papan pintunya. Sekarang udah kaca kan. Iya, udah kaca semua. Jadi di pintu papan tuh ada jendelanya jendela kecil kotak gitu. gitu. Pas untuk muka aja. Iya, untuk wajah gitu.
aku menghadap keluar ke natap ke orang-orang skateboard Ke itu. jendela. Ya. Ah, sudah itu aku istirahat kan, istirahat. Aku madap ke sini gitu kan, istirahat, minum, aku beli minuman. Ini kesini nih kemana nih? Ke dari jendela depan, menghadap ke samping gitu, ambil minuman gitu. Oh. Ambil minuman, minum gitu, madap situ, lihat HP Ya. kan, pagi-pagi. Sendiri gitu. nih kondisinya sendiri. Kondisi sendiri, sepi. Wow. Sendiri sepi. Ambil minum kan. Terus aku mau latihan lagi, tapi latihannya udah madap sini, udah madap apa lagi dah. Udah madap jendela lagi dah, kayak madap gini ya. Jadi mata yang sebelah sini ini nampak kan apa semu-semu gitu. Iya. Semu-semu Pokoknya- pintu yang Iya. sebelah kanan, pintu yang untuk masuk kita tuh. Yang kota kecil Ya, itu kan. gimana? Ah, ya. Hmm. Nampak gitu, semu-semu aku main terus kan. Latihan gitu ya. Latihan. Ada yang lewat. Ada yang lewat. Iya, ada yang lewat. Wah. Kayak apa? Pintunya sekitar jendelanya nih sekitar berapa sih? 170-an lah. Ya seginilah. Iya, seginilah gitu. Pas seginilah. Seginilah pas nengok kalau orang dewasa gitu kan. Iya. Jadi ada yang lewat. Pikiran aku langsung terkejut kan. Aku lihat situ. Ada yang lewat gitu kayak sepertinya kayak ubun-ubun anak kecil. Cuma segini aja? Iya, cuman segini aja ubun-ubun gitu. Cewek. Cewek? Iya, dia Kok tahu wanita. Nggak tahu, kayaknya kayak kepala cewek aja gitu. Kayak kepala cewek kan agak lonjong gitu. Iya. Kalau dia buka jilbab gitu. Ah. Kayak lonjong rambut kayak panjang gitu kan. Iya betul. Lewat gitu cepat. Gue lihat siapa tuh yang lewat, nampak dari semu-semu mata sebelah kanan aku. Nengok lah gitu kan. Ya, lihat ke situ kan. Lewat gitu. Apa tuh kata gue? Aku cuek aja pertama kali. Nah, cuek. Nah, latihan terus kan. Madap situ lagi. Lewat lagi dia. Lewat lagi. Ya, lewat lagi. Kayak gitu lagi bentuknya. Lewat lagi gitu. Penasaran aku kan, aku buka lah pintu yang itu tuh. Yeah, Aku buka, enggak ada orang. Gue lihat kiri kanan, enggak ada orang, Nggak ada orang. Aku tutup lah lagi. Nah, tapi pas ini tau, pas nengok tuh, pas ada nggak orang keluar dari, maksudnya di jendela tuh kan depan pintu. Boy, tuh. merinding aku itu. Merinding aku. Enggak ada yang lewat, Bang. Nggak ada. Enggak ada yang lewat. Enggak ada yang lewat depan, belakang situ enggak ada. Nah harusnya suara kaki ada. Dia gimana ya? Dia seperti melayang gitu, Bang. Kayak cepat. Aku cerita merinding gue, Bang. Melayang. Kayak sap gitu. Aduh. Depan string sap gitu, kayak melayang gitu sap gitu. Nggak ada langkah kaki, ada. Kalau di string itu kan terdengar langkah kaki itu. Terdengar keras Dia karena ruangan tengah itu gemal. iya, gimana orang jalan kan? Tak. Nggak ada kayak gitu. Walaupun lari-lari nggak pakai sendal kok. Iya. Gitu kan? Suf aja. Iya, kan? suf aja gitu, tapi cepat. Suf gitu. 2 kali aku lihat. Wow. Pas yang ketiga, pas yang ketiga kalinya lewatlah lagi. Kabur aku siap tuh. Bukan kabur sih, aku buka aja pintu siap itu. Aku buka aja pintu kan. Kayak bakso Padang aku. Yeah. Aku buka aja pintu sebelah itu. Emang di Padang. Aku buka aja kan. Buka, latihan di luar aku. Oh, latihan di luar lagi. Iya, latihan di luar. Di tengah atau di luar string? Di tengah atau di luar string? Di luar string. Di luar string. Iya, latihan aku di luar tuh. Di luar itu tuh. Siapa lah tuh bilang kan, ngomong kasar aku kayak anjing gitu. Iya. Apa nih gitu kan. Padahal mau latihan gitu. Padahal mau udah latihan pagi. gitu. Mungkin aku kurang izin mungkin pas buka string gitu. Enggak assalamualaikum dulu kali ya. Enggak itu. Dan aku cerita-cerita lah kan ke teman-teman. Cerita itu tuh pernah ada yang pernah lihat gitu. Dan ada cerita yang kayak gini, Bang. Aku mikirnya kayak gitu. Ada Bang Sakban namanya. Bang Sakban kan dia kayak seperti indigo gitu, bisa melihat gitu, dukun lah kalau dia teman saya. Ya, teman Anda. Teman satu angkatan saya itu, ya. Ya, jadi sharing-sharing gitu kan, sharing gitu. Kami soal string nih gimana. Jadi di string itu Ternyata. emang vibes-nya emang beda. Emang beda dari ruangan yang lain gitu. Ya, betul. Ya. Di situ banyak
emang banyak gangguan katanya. Emang banyak gitu. Dan yang lain Iya. dan Dan dia, aku kan nganggap yang lewat pagi itu anak kecil. anak kecil. Rupanya ndak ada dibilangnya sama Bang Sakban. Ada anak kecil gitu. Emang ada anak kecil juga. Nggak ada. Oh, Nggak nggak ada ada. anak kecil. Enggak ada anak kecil. Yang ada Satpam. satpam yang ndak ada kepalanya. Merinding saya. Iya, merinding. Satpam yang enggak ada. Berarti itu penghuni berarti. Satpam yang ndak ada kepalanya sama baju kuning, cewek baju kuning di ruang kontrabas. Itu cuman yang diceritakannya. Anak kecil lah ada. Anak kecil ada. Kok ada? Berarti yang kepala yang saya lihat itu, yang aku lihat itu pundak orang kan itu. Kok pundak orang? Oh, enggak ada kepala. Iya. Aduh. Kacau nih, kacau. Merinding, enggak ada kepala dah. Jadi yang aku lihat tuh pundak orang. Pundak orang. Iya. Bukan kepala, berarti kan bun-bun berarti ya. Ah, Ini ya. ah. Ya kan pontong. Kan? Jadi kepalanya kan enggak satu potong. Kacau. Jadi gitu lewat gitu. Dia hitam, Bang, hitam. Iya sih, kayak kepala anak kecil cewek lonjong gitu. Iya. Kan pundak lonjong juga. Iya, pundak itu kan lonjong. Iya, betul. Nah, jadi Tapi warnanya warna seragam lah kali. hitam dia. Ya karena dulu warna seragam satpam emang hitam. Emang hitam, Sekarang kan ya. baru Ya, sekarang ganti. semuanya kan ganti sama seragam itu. polisi gitu kan. Hitam warna apa ya? Warna Tidak, warna itu yang penampakan yang kulihat itu. berarti ya. Nah, jadi itu bukan ubun-ubun anak kecil yang kulihat, melainkan pundak satpam gitu. Pundak satpam, kepala pontel kan, kepala pontong. Itu. Aku bayang sih. Dan ya kebetulan aku sendiri sebagai yang lebih dulu mungkin 2013 ya. 2013 kampus itu ya lebih ekstrim dari 2016 pasti. Lebih ekstrim. Nah, lebih ekstrim. Nah, kira-kira masih ada yang ekstrim lagi yang selama 4 tahun? banyak sih, Bang. Banyak. Lumayan sih. Lumayan. Tapi ada sih juga di luar kampus gitu. Di luar kampus. Ya. Boleh di luar kampus? Di luar kampus. Maksudnya Tapi ini kos-kosan lingkungan kampus juga. Lingkungan kampus juga. Kayak kos teman. Kos teman ya. Kos teman, kos apa? Ada waktu itu. Waktu itu tengah malam di 2018 kalau nggak salah. 2018. Tengah malam jam 2, setengah 2 kami baru pulang dari string. Jadi aku jalan lah mau ke kos. Ya ini masih string teman. terus kos ya. Jalan gitu. Berdua sama teman aku namanya Andre. Andre pasti tahu lah kan. Iya. Andre Tolan. Andre. Jalan berdua Andre mau ke tempat itu. Ke tempat kos kawan, kos Bima yang tadi. Kos Bima. Ya. Ada nih orang di sini. Iya. Kos Bima, ada orangnya di sini. Mau ke kos Bima. Kos Bima sama teman-temannya lah. Ya. Jadi menjelang kos itu kami jalan kaki. Di situ kalau pada majangnya enak untuk jalan kaki. Ya, karena cuacanya dingin. Cuacanya dingin, enak untuk jalan kaki tengah malam gitu. Berdua jalan kaki kan. Jalan kaki. Kami nurunin lembah. Sungai gitu, lembah gitu. Kos-kosan juga tuh. Lembah, nurunin tangga gitu. Ini suasananya gelap. Suasananya gelap. Jalan lah kan, jalan tuh lewati jalan setapak. Ya. Jalan setapak, tangga gitu nurun ke bawah. Nurun ke bawah ketemu sungai. Terus ke atas lagi. Ya. Gitu jalan. Ya, ke atas. Tangga nurun ke bawah. Nama tempat Lembah Beracun. Lembah Beracun ya. Lewat itu situ kos-kosan saya Lembah Beracun. Kos-kosan. Kalian lewat situ ya? Ya, kos Lembah Beracun. Pas sudah lewat situ tuh vibe-nya udah horor tuh pas lewat situ. Iya, karena waktu ya lewat situ. Selama 4 tahun saya di Lembah Beracun juga memang pernah ada kejadian. Iya. Ya. Tuh. Lewat lah kan. Lewat dia ke atas, dia jalan mendaki lagi. Dia gitu nurun. Jalan dikit daki lagi. Ya. Sudah mendaki. Lalu ada jalan besar. Jalan ini kan. Jalan besar. Yang lintas. Jalan lah kami berdua kan. Aku sama Andre jalan gitu. Nama tempatnya Wisma. Dia Wisma gitu, tapi bisa untuk ngontrak di situ, kos di situ. Jadi dia posisinya Wismanya di depan, orang ini
teman-teman saya itu, aku itu lihat belakang gitu, lihat lorong masuk. Dan di depan Wisma itu ada pohon besar, pohon sawo besar. Nah gitu bang. Jadi aku melintas lah jalan kan udah Andre kan, melintas di waktu lewat depan Wisma, kami lewat depan Wisma ya berdua. Terus aku lihat ada itu di pohon sawo ada yang kresek-kresek gitu. Kresek. Kayak kresek-kresek gitu. Di pohon itu. Apa lah? Berhenti kami bentar kan. Masih jalan lambat tapi nengok ke atas. Nengok ke pohon sawo di depan kami pohon sawo. Kresek-kresek gitu. Kresek-kresek gitu terus. Kami lihatlah ke atas sambil diam kan. Apa tuh kresek kata gue. Tambah apa tuh, tambah menjadi-jadi kresek-kreseknya. Tambah jadi. Ini aku lagi bayangin posisi kalian berdua nih tengah malam gitu kan. Iya, mantap. Ini kira-kira jam berapa? Jam 1:30. Setengah dua. Ya, 1:30 malam. 2:30 kalian jalan berdua. Iya. 2018. Mau ke kos orang nih Wisma. Kresek-kresek kan. Ada yang keluar dari situ tuh, keluar dari pohon. Dari pohon tuh? Zap katanya, terbang dia. Terbang. Burung dah? Bulat. Bulat dia terbang kan. Terbang gitu. Terbang dia, Bang. Terbang gitu bulat, enggak ada kepaan sayap apa segala, bulat gitu terbang. Ada genteng di situ, genteng pendek gitu. Gentengnya pendek. Maksudnya Wisma itu. Ya Wisma itu kan gentengnya pendek tuh. Ya. Dia jatuh di genteng tuh, tang gitu. Jatuh di genteng. Ya, jatuh di genteng. Berarti real dong? Hah? Real dong. Real. Maksudnya kalau tapi ada juga sih kayak misalkan tengah malam kan, pernah tuh kejadian di tempatku, tengah malam itu bunyinya dah gitu ya kan. Terus kita bilang 777. Terus ada yang gini. Ayo, garuk-garuk gitu. Penyakit biasanya tuh. Nah, kayak gitu yang garuk-garuk kan. Itu kan real. Maksudnya itu hewan kayak entah hewan itu entah bisa apa. jadilah. Tapi kami udah positive thinking, Bang. Itu tuh kayak kelelawar gitu, tupai. Tapi dia terbang, melayang, bukan terbang, melayang gitu. Ini melayang gitu. Melayang, langsung jatuh ke genteng. Jadi terkejut kami. Kami ambil senter HP. Kami pas di lorong mau masuk Wisma kontrakan orang ini. Di sebelahnya genteng itu yang tempat jatuhnya benda tadi. Pas kalian lewat situ. Kami senter di situ kan. Senter. Gak ada apa-apa. Kami udah positive thinking tuh. Itu tuh tupai gitu. Tupai. Sampai kontrakan orang ini masih tupai. Itu tupai, Andre. Itu tupai gitu. Tupai gitu. Kok ada tupai burung gitu. Apa kayak gitu. Tupai itu jam 2. Ngapain tupai jam 2 ngapain? Enggak ada tupai aktif. Tupai tidur. Kalong, dia bulat. Kalau mau kali lawar gitu. Bulat. Iya. Positive thinking. Burung hantu karena di sini juga udah kan ini kota. Iya. Kota termasuk kota lah. Iya. Jadi yang hal-hal yang benda-benda kayak gitu maksudnya burung tupai nggak mungkin lah rasanya gitu. Iya, nggak mungkin. Ya positif sih. Ya positif sih. Ya udah positive thinking aku. Ya maksudnya positif itu benda itu gitu. Iya. Tapi selain menepis itu tupai itu kelelawar itu apa sebenarnya yang kepikiran di kalian pernah kebuka nggak? Pernah sih ya, itu kami udah tahu itu tuh apa gitu. Itu tuh. Tapi nggak ngomong. Iya, kami positif aja gitu sampai kami kan kayak ini jalan ceritanya nih. Iya. Tiba di situ masih positif kami itu. Pas kami itu tupai deh. Kepala Andre gitu. Kepala orang tuh Andre gitu. Kepala orang tuh kepala orang tuh Andre gitu. Nggak ada yang lain selain kepala orang gitu. Iya, wok katanya. Kacau nih. Kepala orang. Kepala persis kayak kepala, Bang. Bulat gitu Positif. Kayak mana kepala terbang gitu, kepala aja terbang. Itu rambutnya pendek apa panjang? Panjang gitu, kayak dia tuh nampak kali, Bang. Kayak cobalah Bang buka pintu nih kan. Bang lihat ke atas kayak gitulah tuh. Dia ada terbang gitu. Ada yang terbang. Oh, ya kayak karena cahaya bulan mungkin. Mungkin ada nampak gitu siluet aja. Ya, siluet betul. Siluet aja gitu, terbang. Nggak ada yang lain selain kepala yang kami pikirkan di otak kami. Cuman untuk menepisnya menepisnya kelelawar, tupai.
Positif tupai. Jadi Wisma itu juga angker. Teman-teman banyak yang alami teman-teman. Oh ternyata ada juga. Jadi maksudnya bukan ini wismanya tapi ya kebetulan mungkin berdampingan lah di sana gitu Ya, kan. Ya. mungkin ya semuanya ada juga tempat. Ya, karena yang sinkronnya begini. Jadi kan itu kosnya namanya Lembah Beracun kan? Ya, Lembah Beracun. Kos yang Terus- kami lalui tadi Ya. untuk jalan ke Wisma. Nah, dan kebetulan aku di situ ngekos selama 4 tahun. Jadi ada temanku yang namanya Ari. Jadi dia pulang malam gitu. Terus dia mau masuk kamar. Masuk kamar. Mau masuk kamar. Ini posisinya nih sungai. Mm-mm. Ini sungai ini seberangnya pohon-pohon ya. Ini di atasnya jalan tadi. Oh, Ke iya. Wisma. Nah, di sinilah kosan kami di bawah kan. Iya. Kosan Lembah Beracun. iya. Jadi di antara kosan dan kosan itu kan lorong menghadap ke sungai. Nah, dia iya. menghadap ke sungai kan. Hmm. Dia lihat terbakar. Apa yang terbakar? Ada api di sana. Di seberang sungai itu. Di dekat Dekat gym. air. Dekat gym. Bukan di bawah gym. Di bawah gym, pas di bawah Di gym. belakang gym itu di bawahnya. Nah, akan ada rumah tuh. Ya. Ya seberang di pinggir itu ada rumah. Jadi ada terbakar. Ya udah dia positif aja, positif orang bakar gitu, bakar sampah gitu kan. Dia dari mana? Hah? Dari mana dia lihat? Dia dari arah Mas Tononnya. Oh. Dari jalan seberang sini kan jalan kan turun ke Beracun tuh. Iya. Nah, lagi ke Wisma. Oh. Nah, kan dia dari sini. Oh, nampak gitu dikit gitu. Nampak ngelihat orang bakar. Ya, Itu aja. ya. Bilang orang bakar, udah orang bakar. Terus paginya kebangun dia cek karena di situ nggak ada akses buat orang ngebakar. Maksudnya orang buat jalan di situ pun nggak ada. Persis di atas sungai gitu. Bukan persis ada sungai, persis di seberang sungai. Seberang sungai. Karena lorong itu nggak terlalu besar, seginilah lorongnya kan. Ya. Lorongnya segini. Ya. Kosnya di bawah kan? Kosnya di Kos bawah. lari di bawah. Jadi kalau ngelihat itu pasti dia cek yang semalam tuh tempatnya gitu Nah, kan. oh emang Nah, ada akses. Aku emang ada tidak pernah akses. lihat sih. Ada akses seberang sungai itu nggak ada akses. Cuma rumah di atasnya terus ada itu kan di bawah. Ada batu-batuan gitu dah. Nah, Untuk- ada batu-batuan. Iya, batu tebing gitu. Nah ini sinkronnya, maksudnya ini mungkin masih alirannya Iya, di situ iya, ya kan, karena situ juga dingin. Nah pagi dia cek nggak ada, yang bekas bakar itu nggak ada. Dia terbakarnya di atas di bawah. Di bawah di seberang sungai, Persis seberang sungai. persis Terbakar. seberang sungai terbakar, emang terbakar. Terbakar. Berarti itu kalau orang Jawa bilang itu si Banaspati. Iya, Banaspati. Banaspati. Kalau di tempat aku sih bilang itu pelito. Hantu pelito. Iya, itu karena Itu bunuh orang dia. Ya, nggak tahu sih, nggak tahu sih. Jadi penyakit. lah, atau enggak emang sebangsa jin kan. Iya. Nah, sinkronnya di situ. Jadi menurut aku itu kan pas di Wisma, di tempat kontrakan anak-anak ini kan. Pas lah. Kalau menurut aku emang jalannya di situ sih. Positif sih itu kepala orang yang tadi. Yang Wisma emang tidak bisa lagi dipungkiri, Bang. Emang kepala orang. Ya emang kepala orang. Tapi kami nggak takut pada saat itu. Cuek aja ya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Tapi sudah dia jatuh di genteng baru timbul rasa penasaran. Kami cek lah pakai senter gitu sambil lumayan ketakutan sih. Iya. Apa tuh? Mana tahu ada Penasaran lah. hewan-hewan apa gitu. Ya. Takutnya nanti Jalan lah masuk. kami ke belakang itu. Pikiran kami dak hewan lagi dak. Ah, Enggak hewan lagi gitu. Bukan tupai apa lagi. Tapi yang kami sebut itu tupai nak Andre. Itu Tapi- tupai nak Andre gitu. pernah kepikiran nggak itu kayak apa sih? Kuyang. Kuyang. Kalau kuyang ada jeroan. Ya, kuyang tuh ada jeroan, tapi dia ini cuman ya kepala aja. Kepala aja. Emang kepala. Ya, emang kepala. Untung juga berarti. Sepertinya kayak gitu. Enggak tahu lah ada jeroannya apa enggak. Kami soalnya lihat hitam aja gitu, siluet aja. Kalau misalkan benda yang kayak kuyang itu kan dari orang ya. Orang itu asli real berarti. Kuyang tuh emang orang yang ada ilmunya gitu. Ada ilmunya cari darah gitu kan. Palasi juga, palasi. Palasi namanya kalau di Minang namanya palasi. Hmm. Gitu. Enggak tahu lah itu apa, entah kuyang, entah apa, entah. Iya, Pokoknya iya. kepala itu. Kepala. Iya. Itu lumayan tuh kalau untuk diceritakan tuh horor sih. Iya betul. Nggak mau dialami lagi gitu. Ya, selain itu masih ada nggak? Ah, Maksudnya masih di sekitaran karena Padang Panjang ini kotanya kecil. Nah jadi jalan kaki pun suasananya enak, Iya. tempatnya nggak terlalu jauh.
Ya kayak lembah gitu di Gunung Merapi, Ya ada Gunung Singgalang, terus ada Bukit Tuwi namanya bukit gitu, terus ada bukit, jadi kayak emang kayak melingkar gitu. melingkar, jadi dingin gitu, Ya. emang dingin tempatnya, lembab, Ya. lembab. Ya mungkin segitu ya kira-kira ya. Ya mungkin Itu ya. ya sedikit sedikit Iya. cerita dari mahasiswa Institut Seni Indonesia Padang Panjang gitu. Iya, ya. Nanti kita lanjutkan cerita lagi. Mas, horor. yang lain pasti termasuk saya pribadi. Setelah ini kita akan cerita sesi saya. Iya. Nah, mungkin ini bukan maksud untuk menakuti, tapi ini sekedar sharing ya, sharing. Kalau mungkin melihat sesuatu di kampus ya kita sudah mengalaminya duluan gitu kan. Harap maklum aja. Harap maklum lah, karena mereka lebih banyak daripada kita gitu. Entah dia nabrak kita, entah kita nabrak dia, kan nggak tahu kan. Ya jadi saling ini aja. Banyak di kampus, ada yang merah, ada yang kuning. Woi, kayak balon dong. Iya. Oke, cukup itu dulu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bang Seprizal. Bang Frank. Sukses terus. Ya, sukses terus YouTube-nya gitu. Amin.